Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat datang kembali di channel Samir Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada video kali ini, saya akan menguraikan beberapa peristiwa penting yang jarang diketahui dalam bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah malam tanggal 15 Sya'ban. Malam yang oleh para ulama disebut sebagai malam persiapan menuju Ramadan. Banyak ulama salaf yang memuliakan malam ini dengan memperbanyak ibadah, doa, dan istighfar. Berikut peristiwa penting di bulan Sya'ban dan di malam nisfu Sya'ban. Peristiwa perubahan arah kiblat di bulan Sya'ban. Salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Pada awal hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis. Hal ini berlangsung selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Namun di dalam hati Rasulullah, beliau sangat berharap agar kiblat umat Islam diarahkan ke Ka'bah karena adalah kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah adalah rumah pertama untuk ibadah kepada Allah. Ka'bah menjadi simbol tauhid yang murni. Rasulullah SAW sering menengadahkan wajah ke langit, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya perintah Allah. Akhirnya, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang memerintahkan perubahan arah kiblat. Allah berfirman, "Sungguh, kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Quran, Surah Al-Baqarah ayat 144. Ayat inilah yang menjadi dasar syariat perubahan kiblat dalam Islam. Peristiwa perubahan arah kiblat terjadi saat salat yang sangat luar biasa. Perintah perubahan kiblat ini terjadi saat Rasulullah SAW dan para sahabat sedang melaksanakan salat. Ketika wahyu turun, Rasulullah langsung berbalik arah menghadap Ka'bah. Para sahabat pun ikut berbalik arah di tengah salat. Masjid tempat kejadian ini kemudian dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat, karena pernah menghadap dua arah kiblat dalam satu salat. Pernikahan Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bukan hanya bulan persiapan menuju Ramadan, tetapi juga bulan yang di dalamnya terjadi beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah pernikahan Rasulullah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama sejarah sirah menyebutkan bahwa akad nikah Nabi Muhammad dengan Aisyah radhiyallahu anha terjadi pada bulan Sya'ban, tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah. Hidup serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha terjadi pada bulan Syawal setelah hijrah ke Madinah. Hal ini diriwayatkan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana disebutkan dalam hadis syahih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Sya'ban dan hidup serumah denganku pada bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa salah satu pernikahan Nabi memang terjadi pada bulan Sya'ban. Penetapan takdir tahunan. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah menetapkan takdir hamba-hambanya untuk 1 tahun ke depan. Ditentukan di dalamnya rezeki seseorang, umur dan ajal, kesehatan dan penyakit, kebahagiaan
dan ujian hidup. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran, Surah Ad-Dukhan ayat 4. Karena itu, malam nisfu Sya'ban adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak doa, memohon kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Diangkatnya catatan amal manusia. Sebagian ulama menjelaskan bahwa pada bulan Sya'ban, khususnya di malam nisfu Sya'ban, catatan amal tahunan diangkat kepada Allah. Inilah sebabnya Rasulullah sangat gemar berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya alasannya, beliau bersabda bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah dan beliau ingin amalnya diangkat dalam keadaan beribadah. Maka sungguh beruntung orang yang amalnya diangkat dalam keadaan bertaubat, banyak istighfar, hatinya bersih dari dosa dan dendam. Turunnya rahmat dan pengabulan doa. Malam nisfu Sya'ban juga dikenal sebagai malam turunnya rahmat Allah. Pada malam ini, doa-doa diangkat, permohonan didengarkan, taubat diterima. Para ulama menganjurkan untuk memperbanyak syalat malam, membaca Al-Quran, dizikir dan istighfar, doa untuk diri sendiri, keluarga dan umat Islam. Bulan Sya'ban bukan bulan biasa, tetapi bulan yang penuh peristiwa, keutamaan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum datangnya bulan penuh berkah. Di malam nisfu Sya'ban yang penuh berkah ini, kami memohon ampunan atas segala dosa kami, dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, tetapkanlah untuk kami takdir yang terbaik, berikan kami rezeki yang halal, umur yang berkah, dan hati yang istiqomah dalam ketaatan. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kebencian, dendam, dan iri hati. Satukanlah kami dalam kasih sayang dan keimanan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, beriman, dan penuh semangat beribadah. Amin, ya Rabbal Alamin.